Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala sayyidina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Wa min qauli Syekh Abdul Qadir Jalani, dari perkataan Syekh Abdul Qadir Jalani yang kemarin ada tentang perjuangan seseorang melawan hawa nafsunya. Itu memang berat sekali. Bal fiha min hadisin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang juga dikuatkan dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam min Ghazwatil Badar, ketika terjadi atau ba'da Ghazwatil Badar, setelah peperangan Badar. Faqala Rasulullah SAW li ashabihi, kemudian Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, kata Rasulullah, raja'na min jihadil asgar ila jihadil akbar. Kita kembali kepada jihad kecil, jihad yang sangat kecil menuju jihad yang sangat besar. Maka terkejutlah para sahabat, heran bi qauli Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat heran dengan perkataan beliau ini. Lalu para sahabat bertanya, bagaimana itu ya Rasulullah? Bagaimana keadaan itu? Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW mengatakan, Shaumu Ramadan, berpuasa pada bulan Ramadan. Artinya apa? Berjuang melawan nafsu itu memang perkara yang sangat besar. Bi ahwali, bahkan pada suatu kondisi hayatan nasi bil Islam, bahkan bagi awal-awal orang masuk Islam atau pada kehidupan dia memahami mengenal agamanya. Bahkan ajaran melawan hawa nafsu ini mulai kecil kita diajarkan dalam agama kita. Bahkan sampai kecil pun kita disuruh berpuasa. Itu adalah salah satu contoh tipikal dari sebuah perlawanan hawa nafsu. Perlawanan hawa nafsu juga mengindikasikan bagaimana kita bukan hanya perlawanan itu berbentuk kita mengenyahkan, mencabut akar hawa nafsu, maksudnya mencabut akar hawa nafsu yang sangat jahat ya. Adapun beberapa kondisi yang lain kita dianjurkan untuk mengendalikannya. Misalnya adanya kewajiban sholatul khamsi, sholat 5 waktu. Kadang dengan berputarnya terus waktu, bikulil yaum lailatin au nahar, malam dan siang, kita disuruh untuk mengerjakan sholat 5 waktu. Pada dasarnya itu juga melawan hawa nafsu, tapi bersifat pengendalian. Pengendaliannya di mana? Pengendaliannya adalah di mana kita harus sabar pada saat yang di 5 waktu itu pasti ada kepentingan pribadi kita, hawa nafsu diri kita. Yang terjadi di situ konflik antara kepentingan perintah syariah johir untuk bertakwa kepada Allah, untuk mengabdi kepada Allah, sehingga kita harus mengerjakan sholat. Satu sisi ada kepentingan, mungkin berbentur dengan pekerjaan kita, kepentingan pekerjaan kita, hari-hari mencari nafkah, mungkin kepentingan orang di lingkungan kita, keluarga kita, atau kepentingan pribadi kita, berkeinginan untuk melakukan perjalanan misalnya, dan banyak segala persoalan dalam kehidupan ini. Maka pekerjaan kita tiap hari dalam sholat 5 waktu sebenarnya pekerjaan melawan nafsu juga, melawan nafsu juga. Nah, karena itu kita juga jangan terlalu berlebih-lebihan memahami hawa nafsu sedemikian rupa. Tetapi ternyata hawa nafsu itu meliputi tabi'ah manusia, atau sifatnya tabiatul insaniyah, sifatnya yang sudah menjadi kenyataan real bagi kehidupan manusia yang tidak mungkin ditinggalkan. Jadi ketika ilmu ma'rifatullah, ilmu tasawuf, ilmu ma'rifatullah membicarakan tentang hawa nafsu, tidak terlalu dipahami harus radikal dan ekstrim. Tidak harus dipahami secara radikal dan ekstrim, maksudnya adalah mengendalikan hawa nafsu.
Ya gulam, wahai murid-muridku atau anak-anakku, tahtaju fi khalwatika ila warra, engkau pasti berhajat ya, untuk melakukan khalwat agar engkau mendapatkan waro. Nah, waro itu sifat seorang hamba yang sudah sangat berhati-hati sehingga dia ingin selalu disiplin dirinya untuk istiqomah, tidak lagi melanggar kemaksiatan, tidak lagi melakukan perbuatan kemaksiatan. Yakru juga anil ma'asi, agar pasti engkau akan dengan wara itu engkau berpikir atau kenyataan engkau akan keluar dirimu daripada perbuatan maksiat. Saya ingin mengatakan di sini tadi khalwat ya. Khalwat itu sering diterjemahkan juga dengan bersunyi diri ya, bersunyi diri. Kalau para nabi, minal anbiya, semuanya berhalwat ya. Semua para nabi itu berhalwat. Semua aulia Allah juga berhalwat ya. Pasti berhalwat. Kalau tidak berhalwat tidak mungkin. Nah, Nabi Muhammad di dalam gua Hira ya, Al-Gharu Hira ya, yang disebut dengan gua Hira. Beliau bertahanus, tahanus juga sama dengan halwat, bersunyi diri. Nah, bersunyi di sini mereka selain melakukan ibadah, tentu yang dimaksud adalah tafakkur. Nah, selalu bertafakkur. Sementara kita pada umumnya halwat itu sangat sulit. Halwat dalam arti seperti Nabi atau para aulia-aulia Allah kebanyakan yang mereka pasti sempat dan pernah melakukan halwat secara khusus ya. Mungkin setahun, mungkin 2 tahun, mungkin 5 tahun, mungkin ada yang 10 tahun ya. Untuk memperbaiki diri mereka agar hasilnya mereka menjadi waro. Dalam konteks modern ini memang sulit dilakukan. Rasanya sulit pada umur-umur misalnya dimulai di umur 20 ke atas sudah mulai kita berhadapan dengan mencari kehidupan, mencari rezeki untuk berhalwat. Sampai di umur 30-40 mungkin masih belum juga mapan, terasa belum mapan lagi mencari rezeki. Artinya halwat itu sebuah tantangan yang sangat besar, menakutkan malah, menakutkan ya, sangat menakutkan. Tetapi halwat itu sendiri sebenarnya memiliki ibarat sebuah rantai-rantai. Di antara rantai halwat itu adalah bersunyi diri. Jadi, nah kalau diterjemahkan dalam pengertian di sini adalah bersunyi diri, maka setiap kita pasti bisa melakukannya. Setiap hari mungkin di waktu-waktu tertentu kita bersunyi diri dalam waktu mungkin 10 menit, 15 menit atau 5 menit, sekedar 5 menit atau 3 menit. Bahkan bisa dikatakan sholat 5 waktu Anda itu juga adalah bisa dijadikan ruang daripada khalwat. Jadi ahwalul khalwah, suatu kondisi-kondisi tentang halwat seseorang. Jadi karena itu para ulama, jadi ulama yang menggunakan sebuah teoritis amaliyah seperti Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin mengajarkan untuk membaca wirid ya, baca wirid habis mengerjakan sholat itu membaca wirid ya. Kalau kita di masyarakat Nahdiyin itu habis sholat itu ada wirid-wirid yang sebenarnya itu diambil daripada pendapat-pendapat yang dirangkumkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Misalnya membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah habis sholat, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan seterusnya. Kemudian kita berdoa, itu juga halwat sebenarnya. Paling tidak ketika kita berjamaah dengan orang lain ada khalwat di jiwa kita. Nah, mungkin khalwat secara jahirah kita harus berjamaah sama seperti orang, tapi ada khalwat batin ya, kita kepada Allah. Kita bersunyi diri untuk bersama Allah. Jadi khalwat itu bukan bersunyi kosong diri, tidak, tapi untuk bersama dengan Allah. Dalam ilmu tasawuf namanya munasabah, menghitung-hitung diri. Nah karena itu saat kita membaca bacaan kalimat-kalimat wiritan tadi,
tidak hanya terobsesi pada pengertian arti yang kita baca, tapi juga bisa diarahkan kepada maksud-maksud perhatian kita terhadap ketuhanan. Misalnya ketika duduk sambil membaca itu kita sedikit terlintas memikirkan munasabah tentang kondisi diri, kesucian diri kita, apakah sudah suci, apakah kita masih banyak dosa atau tidak. Lalu kita menghijau diri kita dengan membaca istighfar misalnya, merenung sedikit. Mungkin setelah bacaan sebentar kita merenung, mungkin 1 menit, diam diri, mengingat keberadaan diri kita, hubungan kita dengan Tuhan kita, dan kira-kira kita ini sudah bagus atau tidak di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sedikit kehidupan kita. Jadi mirip saja dengan orang bisnismen ya, bisnismen 5 menit mungkin dia sehari atau 10 menit meluangkan waktunya untuk berpikir, merenungkan tentang bisnis. Maka dalam istilah keagamaan kita juga berbisnis kepada Allah. Seperti firman Tuhan, hal adulukum ala tijarah tunzikum min azabin alim. Inginkah engkau bertijarah, berdagang, berbisnis dengan Allah, tunzikum min azabin alim, supaya terhindar diri kamu daripada azab yang sangat pedih. Maka memikirkan khalwat secara pribadi itu juga adalah sifatnya bisnis kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ya khalwat dalam pengertian yang lebih kecil, dalam arti yang lebih sempit mungkin ya. Jangan terlalu luas, jangan terlalu ekstrim, vulgar. Nanti kalau terlalu ekstrim dan vulgar, Anda sendiri tidak bisa mengamalkannya, ini menjadi masalah. Maka khalwat itu akan mengeluarkan engkau anil ma'asi, dari perbuatan maksiat mungkin, merenung, membuat kekuatan baru ya, permodalan baru untuk membuat taktik, strategi untuk menghindarkan daripada perbuatan maksiat. Wal jalat, wazalat, atau apa saja kita sempat renungkan, apa saja yang bisa menjatuhkan kita, menggelincirkan kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saat kita membaca wirid sempat terpikir, membuat kesimpulan, atau merenung 1 menit 2 menit sebentar, seperti itu. Wa muraqabatun tuzakkiruka. Kemudian kita bagaimana kita juga bisa memikirkan, terlalu banyak jadinya ya bahannya, mengawasi diri kita, bagaimana kita merasa diawasi oleh Allah. Seperti istilah Nabi, min hadisin Nabi SAW, al-ihsan anta'budallah ka'annaka tarahu, bagaikan engkau dilihat Allah. Ka'annaka tarahu, bagaikan engkau melihat Allah, atau sebaliknya, fa'ilam tarahu, bila engkau tidak melihatnya, fa'innallaha yaraka, engkau merasa diawasi Allah. Ini muraqabah ya. Tuzakkiruka, nah ini, supaya engkau itu bisa juga dengan cara muraqabah itu akan menjadikan engkau mengingat tentang apa itu nazrul haq azza wa jalla ilaika, bagaimana pandangan Allah terhadap diri kamu, bagaimana Allah melihat, mengawasi kamu. Apa kamu sudah sertakan dalam ibadah kamu? Apakah sudah kamu sertakan dalam kehidupan kamu sehari-hari? Anta muhtajun, engkau itu sendiri berhajat kepada khalwatmu itu. Engkau berhajat untuk hidupmu itu untuk diawasi Allah, oleh Allah, merasa diawasi oleh Allah. Engkau berhajat untuk agar tidak lagi berbuat dosa-dosa, berbuat sesuatu yang mungkin menjauhkan diri kamu daripada Allah. Muttarun ila ayyakuna haja ma'aka fi kalwatika, untuk menjadikan dengan berpikir-pikir tadi tentang maksiat, tentang yang menjatuhkan diri, bagaimana kemampuan Anda merasa diawasi oleh Allah, semua itu menjadikan Anda atau bisa dijadikan penyerta fi kalwatika, di dalam kalwat engkau, menjadi ya arena pembicaraan kita tentang kalwat kita. Kemudian yang terjadi adalah summa tahtaju ila maharibatin nafsi wal hawa was syaitan, karena pada akhirnya Anda akan berkesimpulan dari semua itu, kesimpulannya adalah adanya
maharibatun nafsi wal hawa was setan. Adanya satu perlawanan, pasti yang dilawan itu juga orangnya, tidak bisa tidak. Apa itu? Gejolak diri. Nah, yang dilawan tuh pasti gejolak diri, hawa nafsu, kecenderungan diri untuk selalu berbuat senang-senangnya saja, senang-senang aja, semau gue-nya saja. Itu pasti situ nanti kesimpulan kata Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang kedua adalah hawa nafsu ya. Yang ketiga adalah setan, pasti bisikan-bisikan setan, keinginan. Karena Anda akan berkesimpulan lagi, qurabun mu'jamun nas ma'azzalah, kehancuran orang-orang besar. Kehancuran orang-orang besar oleh tiga perkara itu: kecenderungan diri, hawa nafsu, kemudian hawa nafsu ya, gejolak diri, hawa nafsu, dan setan. Ada istilah dalam teoretika keagamaan itu berdasarkan hadis dan Al-Quran, harta tahta wanita, katanya begitu kan, harta tahta wanita. Tapi inti daripada semua itu adalah gejolak hawa nafsu dan gejolak diri serta setan sebenarnya. Intinya kan di situ. Kemudian hancurnya, nah ini, wa qurabus siddiqin wa qurabuz juhad, hancurnya orang-orang juhud ma'asyahwat, karena syahwat. Ada orang juhud, dia meninggalkan urusan dunia, tapi karena ada syahwat hancur dia. Karena tergelincir pada syahwat akhirnya hancur. Seorang kiai karena wanita bisa aja hancur. Seorang ustadz karena godaan wanita bisa aja hancur, rusak. Seorang ulama kah, seorang apa saja ya. Bahkan orang biasa pun, orang biasa ekonominya sudah mapan dan bagus, dalam keluarganya tiba-tiba dia mulai melakukan syahwatnya, ekspresi syahwatnya keluar, maka mulai gejolak kehancuran yang terjadi dalam rumah tangganya. Itu saja. Kalau ini kita yang bicarakan, bukan itu yang kita bicarakan, adalah hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi orang yang juhad bisa saja hancur hanya gara-gara syahwat. Bahkan wa qurabul abdal, tingkat orang wali yang sudah pada tingkatan abdal bisa saja hancur. Karena apa? Ma'al fikri wal khawatir, karena inisiatif berpikirnya yang keliru dan lintasan-lintasan pikirannya fi kalwati, dalam kalwat-kalwat mereka. Bayangkan di dalam kalwatnya sendiri bisa aja masuk. Nah, kalau istilah sekarang itu, kalau dulu informasi di luar, begitu ada zaman teknologi TV sudah masuk rumah. Makin kuat lagi TV, orang-orang tertentu TV bukan hanya di rumah tapi di kamar rumah mereka sudah ada TV. Jadi begitu bangun tidur sudah begitu melintas di setel atau diketek ya, sudah menyala TV. Sekarang zaman teknologi, HP di samping telinga sudah terletak, di kantong atau di samping tidur. Bayangkan, lebih lagi sekedar di kamar tapi di samping tidur. Subhanallah. Bahkan ada katanya handphone yang lewati kacamata. Jadi jam tangan, handphone. Entah bagaimana, mungkin nanti ada yang ditanamkan di tubuh. Ini godaannya luar biasa. Begitu godaannya luar biasa. Nah karena itu sama, orang yang sedang berkalwat pun bisa masuk pada dirinya pengaruh yang tidak baik. Siapa itu? Al-fikru, berpikir yang keliru, memahami berpikir keliru karena pengetahuannya kurang. Kemudian yang kedua, khawatir, bisikan-bisikan dalam yang terjadi pada dirinya. Subhanallah. Bahkan wal qurabu siddiqin bilil hajati syuglihim, bahkan bisa terjadi pada orang-orang yang sudah sidik, orang-orang yang sudah benar, pada catatan kesibukan mereka, hibji qulubihim, karena pemeliharaan hati mereka, li'annahum niyam ala babil malik, karena tidurnya
orang itu sudah berada pada pintu kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Di mana jatuhnya orang-orang sidik? Bisa aja dia tanpa sadar ya, karena terlalu asik pada alam malak, pada alam kekuasaan Allah, merasakan kebesaran Allah. Bisa aja dia jatuh, timbul lagi sum'ah dan ria pada dirinya tanpa dia sadari. Karena itu ria dan sum'ah itu harus kita enyahkan, hilangkan. Makanya ada satu syarat kemarin, hilangkan egosentris kita supaya tidak mungkin lagi timbul ria. Katakan saja dunia dan segala sesuatu ini dan diri kita ini milik Allah. Karena sudah memahami milik Allah, ya sudah, kita tidak bisa lagi untuk ria, tidak bisa lagi untuk bersombong diri. Ini salah satu strategi melihat tentang apa makna khalwat itu dalam pengertian ilmu tasawuf ya, Indah Syekh Abdul Qadir Jailani. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan lebih modern kita memahami pengertian khalwat itu. Wallahul muwaffiq wa aqwamut thariq.